Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita lihat perkembangan dari kripto ya, dan beberapa koin juga akan kita coba menganalisa. Dan ini kita lihat dulu bagaimana marketnya ya. Tampaknya agak kedap-kedip nih ya. Dan Bitcoin agak turun ya 1,38% dan beberapa altcoin juga mengikuti ya seperti biasa. Kemudian kita lihat di sini Solana juga 13% ya, cukup lumayan dan tampaknya banyak yang nyangkut. Tapi santai saja ya, Solana tampaknya bagus, ya silahkan di averaging down untuk koin-koin yang masih di bawah 5% begitu ya. Tampaknya santai saja kalau begitu ya, nggak usah averaging down begitu. Di sini hari ini ada berita menarik juga ya tentang Bitcoin, bahwa ada kabar buruk nih sebenarnya, tapi kabar buruk yang perlu kita analisa juga begitu. Yaitu dari El Salvador kembali. Jadi El Salvador ini lagi protes nih di negaranya tentang Bitcoin, tentang dilegalkan begitu di sana kan. Jadi sekitar 200 ATM Bitcoin itu dibakar sama masyarakat El Salvador begitu. Dan hal ini membuat beberapa orang menjadi kena FAT begitu ya. Di sini kan kalau kita lihat ya, harga Bitcoin sekarang berada di atas MA200 begitu. Dan sudah melewati area golden buy dan bisa dibilang crossing ya begitu. Dan ini membuat sebenarnya tanda-tanda Bitcoin itu akan naik begitu ya. Nah, namun keluarlah berita-berita yang sangat buruk begitu seperti protes dari masyarakat El Salvador bahwa Presiden Nayib Bukele itu sangat arogan begitu dan sudah menentang demokrasi begitu ya. Dan biasalah ini kata-kata yang cukup kasar juga ya, Nayib Bukele corrupted and fuck Bukele and his Bitcoin gitu. Hal-hal ini akan mempengaruhi juga ya beberapa trader juga sehingga melakukan cut loss ataupun bagaimana begitu ya. Tapi tampaknya tidak terlalu berpengaruh ya kalau saya lihat di sini. Kalau kita lihat harga Bitcoin sekarang kan masih santai saja ya 47.800 gitu ya. Dan tampaknya bahkan menurut saya akan terjadi kenaikan begitu. Karena dia masih berada di atas MA200 begitu. Dan tampaknya waktu itu juga tidak berhasil ditembus begitu ya dan tetap berada di atasnya. Tampaknya ya kalau menurut analisa saya, jadi para big boy ini membuat sebuah berita-berita buruk, dia mau mencoba begitu. Apakah terpengaruh begitu ya? Apakah terpengaruh orang-orang begitu untuk ngedam atau ngejual secara panik ya, panik sell gitu ya? Ternyata kalau menurut saya tidak begitu. Tidak secepat itu ya. Beda waktu berita tentang China memblokir semua aktivitas perdagangan begitu tentang kripto, dan benar saja langsung anjlok itu Bitcoin, hancur sampai sekarang begitu, dan belum mencapai ke ATH kembali begitu. Dan ini kita lihat ibaratnya berita tampaknya tidak terlalu berpengaruh kepada para aktivis, khususnya para trader ataupun investor juga begitu. Nah, hal-hal ini membuat tanda-tanda ya kalau Bitcoin ini kemungkinan cuek gitu ya dan akan melanjutkan kenaikannya begitu. Maksud saya para aktivis kayak kita ini nih, retail ataupun trader ataupun investor gitu, ya akan tetap yakin begitu dan akan mempengaruhi juga koin-koin lain. Dan ada juga berita buruk juga ya dari Korea Selatan, bahwa sekitar 60 exchange di sana ya terjadi penangguhan atau ngesuspend gitu atau menangguhkan layanannya di minggu depan begitu. Jadi itu sekitar 60 exchanger loh, dan tidak sedikit ya dipikir-pikir ya. Nah, bagaimana nasib mereka sebagai membernya di exchange yang ada 60 exchanger itu begitu? Tentu saja sebenarnya ini berita sangat buruk ya dan bisa mempengaruhi nilai pasar begitu. Namun kita lihat juga kembali ya, karena kita harus pastikan juga ke Bitcoin dahulu. Kalau altcoin beberapa ada yang anjlok begitu kan tentu salah satu serangan ya seperti XRP begitu ya. Nah, itu kan salah satu serangan khusus untuk XRP begitu kan ya, hanya XRP lah yang anjlok begitu. Sementara ini kita patok ke Bitcoin. Nah, dengan berita seperti ini seharusnya Bitcoin itu anjlok, ternyata tidak begitu. Nah, tentu saja masih ada peluang yang sangat besar bagi kita ya. Kalau kita lihat juga kalau dari segi dominasi juga ya, Bitcoin juga masih bagus ya, maksud saya 41% ya. Dan kalau kita lihat juga masih landai ya, masih terjadi penurunan ke bawah begitu. Nah, di sini kita lihat ya, dia masih terjadi penurunan ke bawah dan sangat curam juga masih begitu ya. Jadi belum perlu ada hal yang perlu diragukan begitu, dan masih di atas 40% dan pernah sempat di bawah 40% di sini ya, sekitar 39%. Ya, kita tidak tahu kalau ini ya pergerakan setiap orang ya di seluruh dunia. Jadi kita lihat saja, kalau ini memang kita tidak bisa prediksi. Tapi ya kalau kita lihat dari berita-berita, kemungkinan besar bahkan ya
Ini bisa menjadi sebuah optimis bagi pasar ya untuk masuk ke Bitcoin ini, dan hingga setelah itu akan masuk ke altcoin lain begitu. Nah, sekarang kita coba lihat altcoin yang lain yang saya tadi pilih beberapa ya, dan beberapa pertanyaan juga dari komentator. Di sini kita coba melihat untuk cek PancakeSwap. Nah, di sini kalau saya lihat di sini ya, cek ini masih berada di bawah area golden buy begitu, dan masih ada kesempatan walaupun terjadi kenaikan yang signifikan juga ya beberapa hari yang lalu, kemudian terjadi koreksi santai begitu ya, koreksi wajar. Nah, di sini kita lihat ya, kita kaitkan juga dia memiliki beberapa event gitu, salah satu event begitu ya. Langsung dari akunnya ya, di sini dia mengatakan kalau dia akan nge-launch marketplace begitu. Kami bertujuan untuk meluncurkan versi pertama dari PancakeSwap, pasar NFT dan pencetakan NFT pada 22 September. Jadi tanggal 22 September ini juga kita harus waspada begitu ya. Dan maksud saya begini, mungkin kita bisa untuk masuk untuk entry sekarang juga begitu ya, dan kemudian kita akan siap-siap di tanggal 21 atau 22 September untuk take profit. Nah, ini untuk bersifat jangka pendek saja ya, bukan untuk long term. Untuk long term saya yakin Anda sudah hold jauh-jauh hari dan sudah mencapai sebuah keuntungan begitu. Tapi mungkin bagi Anda para holder juga untuk mau take profit ya tidak ada salahnya juga sih sebenarnya gitu. Ya, mungkin Anda berubah pikiran di tengah untuk middle term saja, tapi itu kembali kepada Anda ya. Ini sekedar informasi aja ya, bahwa Cake ini mempunyai sebuah event bahwa NFT Marketplace akan launch di tanggal 22 September. Semoga ini juga dapat menjadi pertimbangan buat kita begitu. Nah, tampaknya juga tidak berpengaruh kan dengan Bitcoin tadi begitu ya. Dan kita lihat juga harganya juga cukup lumayan ya, terjadi kenaikan dan bisa dibilang terjadi pantulan di area supportnya yang berada di 18,70 dolar begitu, dan terjadi kenaikan. Kemudian sedikit terjadi konsolidasi yang wajar ya menurut saya, jadi ya santai saja kalau untuk cek begitu. Dan dia juga belum mencapai ATH-nya begitu ya. Dan kita ketahui ini adalah kuartal ketiga untuk akhir ya di September. Saran saya sih sebenarnya sangat bagus ya untuk investasi di akhir-akhir kuartal ini begitu. Karena kita nanti masuk di kuartal keempat, saya yakin semua beberapa koin itu akan naik. Kemungkinan ini adalah sebagai pandangan untuk investasi jangka pendek saja, maksudnya untuk middle ya, sekitar 1 bulan ataupun 4 bulan begitu, sampai di akhir Desember nanti. Nah, ini sebagai pandangan aja. Begitu juga dengan koin-koin lainnya seperti Zilliqa ya, ini kita langsung Zilliqa ya. Nah, Zilliqa sekarang berada di bawah MA200 dan bisa dibilang adalah downtrend, tapi dia berada di area sideways ya, bisa dibilang, saya bilang kemarin mirip dengan BitTorrent. Nah, dia akan terjadi sideways yang agak panjang begitu sampai mungkin di akhir bulan ini ataupun di Oktober awal mungkin akan terjadi kenaikan begitu, karena dia belum masuk ke area golden buy, pasti target dia sampai di sana begitu. Dan kita juga belum mendapatkan informasi ya kalau dia ini sebenarnya memiliki sebuah program-program juga ya, dengan endorsement yang kita ketahui dengan pemain soccer ataupun seperti isunya dengan Cristiano Ronaldo gitu. Kita nggak tahu juga kalau itu terjadi ya mungkin kita bisa kaget begitu kalau dan terjadi penyesalan tuh kenapa nggak masuk kemarin begitu ya. Nah, tapi ini sebagai pertimbangan aja ya. Kemarin juga sudah saya analisa ya bahwa memang cukup lumayan untuk masuk juga sebenarnya. Tapi itu kembali kepada Anda. Ini menurut pandangan saya aja. Ya, inilah sepertinya Zilliqa ya. Kita ketahui Zilliqa juga memiliki proyek yang bagus dan memiliki sebuah inovasi yang baik juga begitu. Itulah untuk Zilliqa begitu ya, dan kita ketahui Anda perlu ingat juga ya tentang eventnya nanti bahwa di tanggal 22 September akan ada launch NFT Marketplace. Seperti Binance kemarin itu begitu ya, dari harga 4 juta naik menjadi 6 juta kalau nggak salah ya. Dan itu pengaruh dari NFT Marketplace via Binance begitu. Kemudian bagaimana dengan Cardano Bang? Ada juga yang bertanya tentang Cardano begitu ya. Koin lama yang bisa dibilang banyak yang mengecewakan begitu, tapi tampaknya sebenarnya dia tidak mengecewakan, memang dia slow begitu, slow but sure. Di sini kita lihat dia terjadi penurunan ya, padahal dia baru saja smart contract Alonzo hard fork maksud saya. Kemudian terjadi penurunan ya, makanya seperti yang saya bilang pernah ya, buy on rumors, sell on news. Nah, jadi kelihatan ya psikologinya ya, seperti sekarang juga ya tentang El Salvador. Ini kan sebuah rumor ya sebenarnya bisa dibilang. Kenapa kok separah itu begitu? Sebenarnya waktunya untuk beli sebenarnya. Nah, nanti ketika itu sudah adem semua, ya silakan Anda take profit. Itu bagi trader ya, untuk middle ataupun investasi juga. Kalau investasi mungkin lebih ke arah lebih panjang ya, atau 4 tahun, 5 tahun begitu. Nah, itulah untuk informasi ya. Sementara untuk Cardano,
Apalagi nih harapannya begitu. Dan tadi saya temukan juga beberapa informasi ya bahwa si Cardano ini juga tanggal 25 dan 26 akan ada Cardano Summit 2021 is coming September ya, di bulan ini begitu. Dan ini juga akan mempengaruhi juga ya. Dan karena kenapa gitu ya? Karena di sini ada pembahasan-pembahasan positif ya. 7 acara, 20 pertemuan lokal dan lusinan diskusi berlangsung di dunia fisik dan virtual dan mencakup semua aspek secara menyeluruh begitu. Ini akan menjadi acara terbesar kami katanya gitu ya. Nah, kita lihat saja dan ini bisa menarik sebenarnya ya. Mungkin juga bagi Anda yang selama ini sudah nyangkut di Cardano di akhir-akhir ini, mungkin Anda beli di harga tinggi di 40.000 mungkin ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi kesempatan Anda untuk averaging down kembali. Ya, saya harapkan Anda beli di harga 40.000 bukan all in ya, tapi mencicil begitu. Nah, ini adalah bisa Anda masukin dengan cicilan kedua atau cicilan ketiga Anda. Karena kita tahu harganya sudah ada di bawah juga dan saya yakin kalaupun paling mentok dia tidak akan mampu menembus area golden buy karena di situ psikologi market sangat tinggi untuk menambah volume. Jadi ya mungkin ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk Anda untuk masuk dan entry begitu ya. Namun walaupun begitu Anda boleh research sendiri bagaimana pandangan Anda dan silakan komentar di bawah juga ya sebagai pandangan dari Anda begitu. Itulah sekilas untuk Cardano ya, dan kita ketahui dia juga sudah berada jauh di atas MA200 dan ini bisa dibilang adalah uptrend walaupun dia terjadi penurunan dan ini bisa dibilang koreksi aja sih sebenarnya begitu. Dan bukan dump, ibaratnya ini lagi nyari untung aja para big boy, biasalah gitu. Buy on rumor, sell on news. Ya, mereka yang membuat beritanya begitu. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda sebagai informasi dan pegangan dan pertimbangan Anda, dan Anda jangan mentah-mentah ya saya bilang beli Anda beli gitu, tidak juga. Anda harus research juga. Ini sebagai pandangan saja, apakah benar kata si Coin Signal ini. Anda harus review juga di tempat-tempat lain begitu, ataupun baca-baca berita ataupun di analisa-analisa dengan para trader-trader legend begitu. Atau Anda boleh coba juga untuk menganalisa dengan menggunakan teknikal-teknikal yang Anda ketahui dan informasi-informasi yang Anda dapatkan mungkin dari media lain begitu. Nah, itulah sekilas untuk Cardano ya. Semoga bisa menjadi sebuah keuntungan buat Anda dan dapat menjadi bermanfaat. Itulah yang bisa saya bahas hari ini ya. Dan kalau kita lihat dari dominasi juga ya, dan kita lihat juga rainbow-nya Bitcoin, di sini ya tidak ada tanda-tanda bubble dan memang semuanya normal begitu. Dan di sini malah seperti biasa disarankan untuk hold. Jadi ya tidak ada masalah, berarti masih aman begitu kira-kira. Jadi untuk area-area bubble ini memang yang paling rawan dan biasanya itu akan terjadi di akhir kuartal begitu. Jadi tenang saja, semoga ini bisa menjadi informasi yang menarik buat Anda. Silahkan di like, komen, dan silahkan di share juga untuk mendapatkan referensi masukan dari keluarga terbaik Anda. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.